Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah untuk nikmat bisa duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita nongkrong sejenak di tempat terbaik, tongkrongan yang insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang ribat atau orang yang berjihad. Tongkrongan yang kita lakukan antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Tongkrongan yang kita lakukan di tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah Allah. Tongkrongan yang kita lakukan di dalam sebuah aktivitas yang paling baik, yaitu mencari ilmu. Dan insya Allah tongkrongan ini menjadi salah satu tongkrongan yang dikenal dengan taman-taman surga yang ada di muka bumi. Taman surga di langit banyak, tapi taman surga di bumi cuma beberapa. Salah satunya adalah tongkrongan ilmu, atau yang dalam bahasa pesantren disebut majelis ilmu. Majelis bahasa kita anak nongkrong. Itikaf nongkrong, karena arti itikaf itu berdiam diri, menetap, nongkrong. Penjelasan dulu ya. Bisa salah paham. Dan ini adalah sebaik-baik tongkrongan insya Allah, walaupun kita tetap respect dengan tongkrongan teman-teman yang lain di tempat main, di kafe dan seterusnya. Karena kita punya prinsip no judgment, kita nggak berani menjudge orang lain. Walaupun kita melihat secara zahir mungkin yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang biasa aja, tapi siapa tahu ada hal yang kita nggak tahu, ternyata dia bernilai pahala di sisi Allah. Kayak misalnya ada orang yang kalau kita lewat selintas, orang lagi nongkrong nih, kita lewat selintas, kedengaran dia lagi ngobrol tentang masalah apa kabar Ronaldo di Juventus misalnya. Jadi cuman ngobrolin masalah bola doang. Apa hukum bicara tentang bola? Mubah kan? Karena al-aslu fil asya ibahah. Awal atau segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali ada larangan yang menghalanginya. Kalau dalam ibadah semuanya tidak boleh kecuali ada perintah yang memerintahkannya. Jadi ngobrol masalah bola boleh, ngobrol masalah kuliner boleh, ngobrol masalah kosmetik boleh, ngobrol masalah olahraga apapun, main komunitas boleh-boleh aja, karena semuanya mubah. Tapi yang boleh ini, yang tadinya nggak berpahala atau juga nggak dosa karena statusnya mubah, nggak berpahala, nggak berdosa. Kita nggak tahu, kadang-kadang sesuatu yang mubah, yang tadinya nggak berpahala, karena beberapa hal ternyata dia bernilai mustahab, disukai dan berpahala. Apa alasannya Ustadz? Dari yang mubah bisa jadi berpahala. Salah satunya adalah, misalnya kita lagi ngajak teman kita buat sama-sama belajar agama, sama-sama belajar hijrah. Kita nggak boleh nunggu dia hanya di masjid. Karena kalau udah di masjid gak perlu diajak lagi kan. Kita yang harus ngedatengin dia, kita harus dekat sama dia, kita harus jalan dulu sama dia, selama apa yang kita lakuin itu tidak melanggar syariat. Kita jalan sama dia tapi kita gak minum. Kita main sama dia tapi kita gak ninggalin sholat. Kita misalnya nongkrong sama dia tapi kita gak membuka aurat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pas lagi nongkrong kayak gitu, pelan-pelan kita ambil hatinya sampai akhirnya dia merasa nyaman karena dia tahu kita udah sering nongkrong di masjid. Akhirnya dia mulai nanya tentang masalah agama ke kita. Kalau menurut kamu yang udah sering belajar, ini boleh gak ya hukumnya? Kita jawab, wah
Aku juga baru belajar, nggak tahu hukumnya. Mending kita belajar sama-sama aja. Aku juga penasaran hukumnya apa. Kita tanya aja sama Ustadz. Kebenaran besok atau lusa atau nanti ada tuh taklim yang santai. Yuk kita ikut bareng-bareng. Soalnya aku nggak ada temen. Atau bisa aja, oh ternyata di sana tuh banyak teman-teman kita. Kalau bahasa anak Bandung kan barudak hungkul ya. Jadi ternyata bukan orang lain, itu mah anak-anak main kita juga yang pada nongkrong di sana. Sehingga dia merasa nyaman. Akhirnya tongkrongan yang tadi awalnya mubah menjadi mustahab. Bahkan sesuatu yang ma'jur, yang berpahala di sisi Allah SWT. Ini kenapa saya selalu mengkampen #NoJudgment. Gak boleh menghakimi terlalu dini. Kemudian respect to other. Kita coba untuk menghargai orang lain. Kalaupun kita melihat dia berbuat dosa sekalipun, kita nggak boleh langsung menghakimi dia ahli neraka. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini kita lihat dia bikin dosa, mungkin nanti malam dia udah tobat. Tadi siang kita lihat nih dia bikin dosa. Memangnya kita tahu malamnya dia bakal kayak gimana? Padahal Nabi bilang Allah membuka pintu ampunan di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah menyediakan ampunan di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Jadi setiap hari itu Allah buka pintu ampunannya. Walaupun sebetulnya 24 jam, tapi ini simbol bahwa Allah itu menunggu kita. Siang bikin dosa, Allah tunggu malam untuk taubat. Malam bikin dosa, Allah tunggu siang untuk taubat. Bisa jadi teman yang kita lihat siangnya bikin dosa, malamnya udah taubat. Terus kita yang berburuk sangka, menjudge, menghakimi dia, bisa jadi kita justru menanggung sebuah ucapan yang tidak terjadi pada dia atau tidak layak untuk dia, dan itu dikenal dengan fitnah atau bahasa lebih tepatnya lagi buhtan, kebohongan, atau juga dikenal dengan ghibah kalau itu benar. Jadi kita nggak bisa menjudge. Jadi tetap walaupun kita meyakini sesuai dengan hadis-hadis Nabi bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, tapi kita tidak membuat gap bahwa kalau kita udah berada di masjid berarti yang di luar masjid itu tidak sebaik-baik tempat. Berarti yang di kafe tidak sebaik-baik tempat. Berarti yang di tempat main tidak sebaik-baik tempat. Seolah-olah itu rugi, hina, tidak berpahala, dosa. Tidak selalu seperti itu. Selalu ada dawabit dalam Islam tuh. Arti dawabit kondisional, pengecualian-pengecualian yang bahkan merubah hukum. Karena al-hukmu taduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung alasannya. Adanya alasan, adanya hukum. Tidak ada alasan, tidak ada hukum. Hukum itu kaidah fikih, persepsi fikih namanya. Ada hukum fikih, ada persepsi fikih. Persepsi fikih ini kalau di pesantren itu dikenal dengan istilah belajar usul fik. Kaidah-kaidah fikih. Dari usul fik, persepsi fikih, akhirnya lahirlah sebuah produk-produk fikih yang dikenal dengan hukum atau fatwa. Nah, fatwa, hukum tergantung illah itu alasan, illah itu penyebab. Ilah itu kondisi sehingga menjadikan sesuatu itu halal ataupun haram. Bahkan kadang sesuatu yang haram berubah statusnya menjadi boleh, bukan halal tapi boleh dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena ad-darurah tubihul mahzurah. Sesuatu yang darurat bahkan kadang membolehkan yang tidak boleh. Jadi yang haram menjadi mubah, bukan menjadi sunnah ya. Karena kalau sunnah kan harusnya banyak ya. Kayak misalnya yang haram tuh sebutlah daging ataupun hewan yang diharamkan dalam Islam. Terus kita kelaparan di padang pasir, kelaparan di hutan, buat teman-teman yang hiking mungkin nauzubillah terjebak karena gempa atau apa, akhirnya kehabisan makanan, harus makan apa yang mereka temuin. Ketemu babi hutan. Udah berburu yang lain gak nemu, akhirnya cuman itu yang mereka dapat dan mereka dalam kondisi yang hampir mati. Akhirnya mereka potong tuh babi, mereka makan untuk hanya mengganjal perut mereka supaya nggak lapar dan mati. Itu namanya boleh. Tapi kalau yang namanya sunnah, makan sebanyak-banyaknya. Makin banyak, makin berpahala. Jadi bukan sunnah hukumnya, tetap aja boleh doang dalam kondisi tertentu. Jadi kita lihat alasannya. Sama kayak misalnya gini teman-teman. Kita lagi ngobrol sama teman-teman ya. Bisa di grup, WA, Telegram, atau kita lagi kayak ketemuan kopdar gitu. Lagi ngobrol kopdar gitu, tiba-tiba ada salah satu teman kita mulai mancing.